Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Ila khandarin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya al-mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin khususun musyadah kitab Syekh wa khususun Syekh wa khususun yang santri ومشايخه ومشايخهم وخصوصا مشايخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngajian kitab At-Tuhfah al-Mursalah yang membahas ajaran martabat 7, di mana ajaran martabat 7 ini pernah berkembang pesat ya di Nusantara sejak abad 17, 18, 19 ya. Abad 20 martabat 7 ya tiarap ya, karena ada fatwa sesat ya dari Mufti Betawi, kemudian dijadikan alasan oleh Belanda untuk pelarangan di seluruh wilayah Nusantara. Maka di abad 21 ini ya kita bisa menghidupkan kembali ya, dengan segala kesungguhan kita. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah kefutuh oleh Allah memahami ilmu-ilmu muhaqqiqin, ilmunya para ulama ahli hakikat. Karena ya pembahasan martabat 7 ini ya tidak familiar di kalangan masyarakat umum, bahkan di pesantren juga tidak familiar, karena ini kitab yang mengalami dampak dari politik pecah belah Belanda. Padahal 3 abad sebelumnya itu hampir semua ulama itu pasti mengenal martabat 7. Maka banyak varian-varian atau tulisan-tulisan manuskrip dari martabat 7 itu hampir di semua wilayah ada, termasuk di Madura itu juga ada manuskrip martabat 7, di NTB itu juga ada manuskrip martabat 7, sampai di Buton itu juga menjadi undang-undang kesultanan. Di Patangi, Thailand juga ada manuskrip martabat 7, bahkan di
Mindanao, Filipina, termasuk di Terengganu itu Syekh Abdul Malik itu masih muridnya Syekh Abdul Ghaffar Singgili. Jadi selama pemahaman kita lurus pada prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah, menjaga tanzih Allah, kemahasucian Allah, insya Allah ya tidak akan menimbulkan masalah gitu. Dan juga praktek syariatnya, selama kita disiplin dalam syariat yang dilengkapi dengan lahir dan batin, juga tidak akan menimbulkan masalah. Ditambah satu lagi, dalam prakteknya kita menggunakan syuhud musyahadah, yaitu dengan apa yang sudah kita pahami kemudian dipraktekkan dengan memandang wujud dengan pandangan mata lahir, tapi mata batin kita senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila itu terpenuhi, ya insya Allah ya baik-baik saja, nggak ada potensi yang menyebabkan kesesatan. Nah, tuduhan-tuduhan terhadap martabat 7 ini ya cukup banyak ya, termasuk tuduhan dari para ulama-ulama yang belum paham atau yang belum pernah menyentuh langsung kitab Tuhfah ini. Bahkan di Malaysia sendiri kitab ini dan ajaran martabat 7 itu termasuk ya tanda kutip ya setengah dilarang. Tapi alhamdulillah saya pernah presentasi tentang martabat 7 di Malaysia ya, dengan tadi prinsip-prinsip tetap berpegang pada akidah Asy'ariyah ya, tetap konsisten dengan praktek syariat dan juga dalam praktek syuhud musyahadah ya, kita bisa meyakinkan bahwa apa yang disampaikan dalam ajaran martabat 7 adalah ajaran yang benar. Pembahasan sebelumnya terkait dengan ya qorbul nawafil dan qorbul faraid. Qorbul nawafil itu sudah dijelaskan, yaitu bagaimana kita mengenali sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, itu hakikatnya semua kembali kepada Allah, yaitu qorbul nawafil. Jadi yang difanakan, yang ditiadakan itu sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, seperti kayak kudroh, irodah itu sesungguhnya ya sifat milik Allah. Kita sebagai hamba karena ada bias ya dari tajalli al-haq, maka kudroh yang ada pada hamba ya hakikatnya kudroh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga irodah dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang kedua, qorbul faraid, yaitu pendekatan untuk memfanakan kehambaan. Jadi mensirnakan kehambaan kita ya, menyatu dalam keesaan ahadiyatullah. Jadi kehambaan kita ini seringkali muncul dominan gitu, sehingga orang muncul keakuan, keegoan gitu, karena keakuannya belum difanakan. Nah, ketika orang sudah belajar ilmu hakikat, maka hakikat dirinya dipahami, dikaji, kemudian sampailah
ketemu pemahaman ya bahwa diri kita ini ya wujud yang baru yang diadakan oleh Yang Maha Ada, yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Maka ketika kita menyadari tentang eksistensi diri kita, kehambaan yang tidak berdaya, akhirnya bisa memahami bahwa semua hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan Qorbul Faraid. Kemudian selanjutnya pembahasan malam ini, wa inna minal qailin, dan sesungguhnya minal qailin, sebagian orang-orang yang berkata biwahdatil wujudi, dengan istilah wahdatil wujud. Itu jadi mu'alif Syekh Fathullah Al-Burhanpuri menyampaikan wa minal qailin, artinya ada orang-orang yang menyampaikan soal konsep wahdatul wujud. Itu. Nah, istilah awal wahdatul wujud ini muncul itu sesungguhnya bukan dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, tapi wahdatul wujud ini selalu dinisbatkan kepada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Jadi kalau orang bicara wahdatul wujud itu pasti identik dengan Ibn Arabi. Padahal Ibn Arabi dalam kitab-kitabnya, baik Ushul Hikam maupun Al-Futuhat Al-Makiyah, saya cari gak ada kalimat yang menjelaskan soal wahdatul wujud. Artinya apa? Ya memang istilah wahdatul wujud ini problem secara kalimat gitu. Nah, Ibn Arabi memilih istilah tauhidul wujud. Ya, di Al-Futuhat saya cek, beliau memilih istilah tauhidul wujud. Artinya mengesahkan wujud. Bukan dua entitas yang disatukan. Gitu. Maksudnya begini. Ya, hakikat seorang hamba ini kalau digali ya asal usulnya itu kan ya mengerucut ya dari proses kejadian dalam rahim seorang ibu ya, kemudian mundur lagi ternyata dari sulalah mintin saripati tanah. Kemudian ditarik mundur lagi, sebelum itu terjadi ya sudah ada alam arwah itu. Nah, ketika proses dari alam arwah ya ruh sudah ada pada saat itu, kemudian proses alam misal, proses kejadian janin ya sampai janin sempurna, masuk ke proses alam atsam, alam fisik, lahir seorang bayi ya. Maka dalam memahami hakikat wujud bayi ini bukan berarti penyatuan ya, atau misalnya seorang salik yang sudah berproses ya riyadhah mujahadah, kemudian dia ya mendapatkan pencerahan ilahiyah ya, istilahnya sampai memperoleh anugerah ma'rifah, itu bukan berarti terjadi penyatuan entitas antara hamba dan Tuhan gitu. Kalau dipahami penyatuan hamba dan Tuhan, ini bagaimana mungkin zat yang baru menyatu dengan zat yang qadim gitu. Ibn Arabi tidak sejalan dengan seperti ini. Termasuk Ibn Arabi juga mengkritik soal paham
ittihad. Ittihad ini pahamnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi yang dikritik istilahnya saja, bukan prakteknya. Karena kalau prakteknya itu ya sama saja, namanya kematian baru, siapapun itu ya memiliki pengalaman yang sama. Cuma istilah yang muncul itu Ibnu Arabi, istilah ittihad itu juga beliau tidak sependapat. Beliau menyatakan begini, saya ada ucapan yang saya simpen dari Ibnu Arabi itu. Nah, ini ketemu. Nah, ini menurut Ibnu Arabi, makola bil ittihad ila ahlul ilhad. Gitu. Jadi tidak ada orang yang bicara tentang konsep ittihad. Ya, ittihad itu konsep yang dinisbatkan pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ittihad itu seorang hamba yang riyantuh, mujahadah, kemudian dia mencapai kejernihan terus menyatu dengan Tuhan. Jadi hamba menyatu dengan Tuhan, ittihad. Nah, pemahaman ittihad ini secara istilah ini yang dimaksud itu dikritik oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dengan maqala bil ittihad ila ahlul ilhad. Ya, maqala ittihad ila ahlul ilhad. Jadi tidak ada orang yang bicara tentang paham ittihad kecuali orang tersebut termasuk ahli ilhad. Ilhad ini apa? Yaitu mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Itu ilhad. Padahal di Al-Quran sudah diingatkan, wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi. Wadaru, dan tinggalkan. Ya, alladzina, yaitu orang-orang yulkhiduna, yang mencampur aduk fi asma'ihi, di dalam nama-nama Allah. Gitu. Jadi istilah ittihad ini juga problem gitu, karena dianggap menyatunya hamba dengan Tuhan. Kemudian istilah hulul. Hulul ini istilah yang dinisbatkan kepada Syekh yaitu yang paling masyhur dikenal dengan nama Al-Halats. Jadi kalau ittihad Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau hulul itu istilah yang dinisbatkan kepada Al-Halats. Hulul itu apa? Yaitu menjelmanya Tuhan pada hamba. Gitu. Jadi Tuhan yang Maha Qadim kemudian menjelma pada seorang hamba. Maka Ibnu Arabi juga mengkritik istilah ini. Nah, beliau menyatakan kama anal qail, sebagaimana sesungguhnya orang yang bicara bil hululi, dengan hulul, min ahlil jahli wal fudul, gitu. Begitu juga orang yang memiliki pemahaman hulul itu berarti juga dia termasuk orang yang jahil, masih bodoh, dan fudul. Fudul itu berlebihan. Itu kalau ada orang memahami tentang soal Allah menjelma pada hamba. Lah, istilah wahdatul wujud itu istilah yang dimunculkan oleh muridnya, yaitu Syekh Al-Qunawi. Nah, kemudian beliau menisbatkan istilah ini kepada gurunya, yaitu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Nah, bagi orang yang tidak melacak langsung, kadang kebawa
wahdatul wujud ajaran Ibnu Arabi gitu. Padahal yang sesungguhnya Ibnu Arabi memilih istilah yang lebih aman, yaitu istilah tauhidul wujud. Jadi tauhidul wujud itu mengeksahkan wujud. Kan hakikatnya wujud ini kan satu. Hakikatnya ini. Ya, perumpamaan gini. Pohon jambu, ya, pohon jambu. Sebelum menjadi jambu yang punya batang, dahan, daun, ya, ranting, gitu. Asalnya dari mana? Dari biji. Itu. Nah, ketika sudah berwujud menjadi pohon jambu, apakah bijinya menjelma atau bijinya menyatu? Nah, ini cara mendekatkan paham untuk memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Gitu. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi nggak setuju kalau ada pemahaman antara biji dan pohon jambu ini kemudian ya dianggap dua entitas yang berbeda kemudian menyatu. Gitu. Maka istilahnya kalau itihad itu dari hamba naik ke Tuhan, menyatu Tuhan. Kalau hulul itu Tuhan menjelma pada hamba. Kalau wahdatul wujud, dua entitas yang kemudian menyatu. Nah, kalau tauhidul wujud ini yang menurut saya yang mendekati terhindar dari problematik secara teknis, yaitu kan tadi orang ketika melihat pohon jambu dan biji itu kan kalau nggak paham secara hakikat asal usulnya kan pasti dianggap dua wujud. Itu. Nah, kemudian dengan tauhidul wujud itu kita disuruh untuk mengeksahkan, oh ternyata wujud jambu yang sudah berupa pohon besar ini, ya, ini dipandang secara hakikat, secara tauhid, ya asal usulnya ya sumbernya dari biji, gitu. Tapi kemudian ada etika, ada adab yang harus dijaga. Tidak boleh ketika sudah berupa jambu besar ini dipanggil dengan biji jambu. Mas Andis, ambilin dong biji jambu. Nah, ini namanya adab syariat. Gitu. Karena apa? Karena di Al-Quran sudah dijelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ketika Adam ada di surga, kemudian turun di bumi, itu kan sudah ada pohon-pohonan dan beragam. Nah, itu kemudian Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'. Allah memberikan pengetahuan kepada Adam soal nama-nama ini. Nah, hakikatnya nama yang ada di alam semesta ya tidak, ya pasti akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi dengan memahami istilah yang digunakan oleh Ibnu Arabi, ternyata beliau ya sangat hati-hati sekali. Tapi kebanyakan akademisi itu yang nggak pernah bersentuhan langsung itu selalu memahami bahwa wahdatul wujud itu ya ajaran Ibnu Arabi, gitu, yang dianggap sesat itu. Padahal yang sesungguhnya tidak seperti itu. Ini seperti kritik Ibnu Arabi terhadap itihad dan hulul. Ini ya ketika saya sampaikan kepada profesor, dia agak kaget gitu.
Masa Ibnu Arabi gitu? Berarti beliau belum paham gitu, karena dianggap sama, itihad, hulul, wahdatul wujud itu sama gitu, dianggap nggak ada problem gitu. Nah ternyata ada kritik dari Ibnu Arabi soal itihad. Ma qolal bil itihad illa ahlal ilhad gitu. Kama annal qail bil hulul min ahlil jahli wal fudul. Nah, termasuk nanti di kitab Tufah Mursalah istilah itihad dan hulul juga dikritik juga gitu. Nah, kemudian ini di Jawa diterjemahkan dengan istilah lain, manunggaling kawula Gusti. Nah itulah sebenarnya kalau kita sudah paham titik problematik istilah secara teknis itu tadi, adanya pemahaman menyatunya dua entitas antara hamba dan Tuhan. Padahal kan ya secara hakikat proses kalau kita paham dari martabat 7 kan dari 3 yang qadim ya, kemudian yang ketiga ini desain alam semesta sudah direncanakan secara rapi, kemudian turun ke hudus wujud baru mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, ya kan? Ini kan semua nggak lepas dari desain yang ada di Lauhil Mahfuz. Gitu. Maka perumpamaan para sufi ya termasuk di kitab ini memberikan perumpamaan itu sesuai konteks Arab ya, karena beliau melihatnya kurma dan pohon kurma gitu. Jadi ketika melihat pohon kurma ya itu harus dilihat secara asal usulnya, yaitu ya berasal dari biji kurma gitu. Nah, ini yang disebut teori suhudul wahdah fil kasroh, memandang yang satu kepada yang banyak gitu. Ketika memandang wujud kurma yang rimbun dengan buahnya, kemudian kita menggunakan pendekatan yang kedua, suhudul kasroh, memandang yang sudah menjadi wujud baru ini. Oh iya, ternyata ini dulu hakikatnya berasal dari biji kurma. Itu. Nah, yang tidak boleh kalau sudah paham hakikat itu kemudian sutuh keluar kalimat-kalimat yang bertabrakan dengan syariat. Itu seperti tadi ketika ditanya ini pohon apa, ini biji jambu gitu. Nah, ini kan sama saja ketika muridnya Syekh Sinar ketika menisbatkan dirinya, tunggu Allahnya lagi lari gitu kan, menisbatkan dirinya padahal sesungguhnya dia ini hamba, hambanya tetap hamba gitu. Maka Syekh Abdul Rauf As-Singkili berhasil meredam ya gejolak orang-orang yang memahami hakikat supaya kembali memilah al-abdu ya abdun, hamba ya tetap hamba wa intaroko gitu loh. Hamba ya tetap hamba walaupun jadi wali ya tetap hamba gitu. Kemudian ar-robu robun, Tuhan ya Tuhan, wa intanazzal, sekalipun dalam bentuk tanazul itu. Ya ini wahdatul wujud. Man ya'lamu wa minal qailin, dan itu termasuk orang-orang yang berkata bi wahdatul wujud, dengan wahdatul wujud. Man, miman ya, miman dari orang. Man ya, ini dal itu dalnya wujudi man. Yaitu wa inna minal, yaitu isimnya dari inna. Man yaitu orang, ya'lamu yang diantara qailin itu ada orang yang ya'lamu mengetahui, anal haqqa sesungguhnya al-haq, subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi.
Jadi di antara orang-orang yang berpendapat soal wahdatul wujud itu ada orang yang mengetahui bahwa Al-Haq Subhanahu wa ta'ala itu hakikatu jami'il mawjudat. Ya, anal haqqo ya Subhanahu wa ta'ala itu hakikatu jami'il mawjud, hakikat segala yang mawjud. Nah, di sini menggunakan kata al-haq ya. Jadi wujud tajalli ya itu istilah lain disebut dengan kata al-haq. Itu disebut sebagai hakikat jami'ul mawjudat, hakikat seluruh mawjud yang ada. Itu al-haq. Jadi hakikatnya di balik alam semesta ini ya, yang mengadakan ya, yang mewujudkan, yaitu istilahnya disebut dengan kata lain yaitu al-haq itu. Wa batiniha, dan dari aspek batinnya gitu, dari aspek batinnya. Ya, contohnya begini. Wujud kita ya, hakikatnya ya kembali kepada Allah yang mengadakan. Ini secara batin ya hakikatnya. Tapi secara proses ya, secara proses ya, ternyata prosesnya antara satu orang dengan orang lain memiliki ya proses masing-masing ya, melalui bapak ibu kita masing-masing gitu. Lah proses yang zahir ini ya, proses yang zahir ini tetap dalam pandangan hakikat ya, itu bukan satu wujud yang terpisah dari Allah ya, tetap semua dalam rangkaian ya kudrah iradah Allah itu. Jadi jangan sampai kemudian memandang wujud yang menjadi bagian proses ini menjadi kayak menganggap ada selain Allah gitu. Ya padahal hakikatnya Bapak Ibu kita juga bagian dari proses ini gitu. Tapi secara lahiriah, secara syariat komunikasinya ya saya anaknya bapak saya gitu. Tapi secara hakikat ya semua bermuara kepada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ilman secara ilmu. Jadi secara ilmu itu benar-benar diyakini, ilman secara ilmu yakinan, dengan yakin. Ya tadi ini ibaratnya al-haq ini biji ya, kemudian berproses menjadi sebuah pohon. Jadi al-haq ini ya dengan kata lain ini adalah Allah ya, kemudian berproses menciptakan segala wujud yang ada di alam semesta. Itu al-haq. Maka hakikatnya yang wujud di alam semesta ini ya nggak lepas dari al-haq ini. Itu. Maka dengan kata lain ya, wujud-wujud yang mawjud dan yang tajalli ya, itu bisa dipandang dengan suhud, itulah tajalli al-haq gitu. Jadi tajalli al-haq itu langsung ingat kepada al-haqnya. Melihat gunung ya langsung ingat al-haqnya.
melihat ragam manusia yang bermacam-macam, yang diingat al-haqnya gitu. Nah, inilah yang disebut pandangan syuhud nanti. Jadi ketika melihat objek terus terkoneksi ya batin kita dengan al-haq tadi. Itu. Nah, itu dirasakan. Itu yang disebut syuhud, yang dirasakan. Bukan untuk diungkapkan. Gitu. Ya, maka kalau kita sudah paham teori ilmunya ini secara yakin gitu, maka kita secara ilmu sudah masuk pada tingkatan ilmu yakin. Ya, contoh ya tentang hakikat teori biji dengan pohon kurma, biji dengan pohon jambu. Ini secara akal kan bisa diterima. Itu bisa diterima, bisa dipahami. Nah, ini namanya ilmu yakin. Walakin la yusyahidu al-haq. Nah, ini tingkatan yang pertama ini dia sudah paham asal usul wujud tadi, bahwa pohon kurma ini dari biji kurma. Akan tetapi yang level pertama ini la yusyahidu al-haq subhanahu wa ta'ala, dia belum bisa menyaksikan al-haq. Jadi secara teori ilmu udah paham dia, oh ya ini kan apa, kurma dari biji ini yang menjadi proses kejadian kurma gitu. Akan tetapi dia belum mampu menyaksikan al-haq. Artinya dia masih berbasis pada teori ilmu yakin tadi, belum mampu syuhud memandang bahwa wujud kurma itu ya tajalli al-haq gitu. Melihat wujud kurma itu tajalli al-haq. Melihat wujud alam semesta itu langsung tajalli al-haq. Nah, ini yang disebut yusyahidu al-haq. Kalau yang pertama ini tadi la yusyahidu, artinya dia secara teori sudah paham antara biji dengan pohon jambu, sudah paham, tapi belum mampu menyaksikan al-haq karena masih terbatas pada teori tadi, teori bahwa wujud jambu ini dari biji. Itu belum sampai memandang secara hakiki bahwa jambu itu tajalli dari al-haq, alam semesta ini tajalli dari al-haq. Itu. Jadi yang pertama kita dikasih tahu, ada yang teori ilmunya sudah paham tentang hakikat wujud itu, tapi belum mampu menyaksikan al-haq subhanahu wa ta'ala fil khalqi, di dalam makhluk itu. Makanya kalau belum mampu memandang al-haq di dalam makhluk, nah ini ya masih memandang sebatas kemakhlukan biasa. Ya, nah ini yang memandang kucing ya sebatas kucing dohir, memandang apapun gitu sebatas itu, belum mampu bahwa wujud ini semua diadakan ya, didesain, digerakkan ya, oleh al-haq. Nah, praktek yang ideal yaitu kita disuruh memandang objek itu dengan syuhud tajalli al-haq, memandang langsung itu sebagai tajalli al-haq. Jadi ketika melihat objek langsung, al-haqnya itu lebih dominan, mendominasi pemahamannya. Oh, itu al-haq itu. Maka ketika Al-Hawaz menyatakan ana al-haq gitu ya, ana al-haq,
Ya kan sebenarnya kalau paham teori ilmu hakikat kan nggak salah. Gitu ya. Anak al-haq, anak aku, misalnya anaknya aku al-khalat gitu ya, aku al-haq. Kan nggak salah juga. Karena kan hakikat alam semesta itu kan tajalli al-haq. Gitu. Nah, cuma tadi ketika persoalan hakikat kemudian dibenturkan dengan syariat, ya pasti akan kalah dengan dalil-dalil syar'i. Karena di al-haq ini dianggap sebagai Allah, oh berarti kamu hamba mengaku Allah. Gitu. Akhirnya jatuhlah hukuman itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengkritik, andai al-halat hidup pada zamanku, niscaya orang yang akan mengeksekusi atau menjatuhkan hukuman kepada akan aku larang. Gitu. Kata makna al-haq ini bagi para sufi punya makna berbeda dengan makna al-haq bagi para ulama syariat. Gitu. Jadi ketika dalam posisi fana, ya, karena posisi al-khalat menyatakan al-haq itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani posisi muskir. Posisi orang mabuk ilmu. Tapi mabuk ilmunya sudah tahapan ainul yakin, hakul yakin. Bukan mabuk sebatas ilmu yakin gitu. Sehingga al-halat ya mengalir semua dalam qadrah iradah Allah sekalipun ya perlakukan dengan dijatuhi hukuman ya eksekusi mati yang cukup tragis itu, karena pandangannya sudah sampai ainul yakin, ya bagi al-halat nggak ada masalah, enjoy saja itu. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya posisi al-halat sedang muskir itu mabuk menurut hukum syar'i, rufi al-qalam an salasin. Orang mabuk tidak terkena hukum gitu. Ini pembelaan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap kondisi al-halat itu. Ya, jadi yang pertama, dia bisa memahami tentang hakikat wujud yang bersumber dari al-haq, tapi dia tidak mampu menyaksikan al-haq. Itu. Ya, tahu sih tentang asal usul, tapi sampai memandang al-haqnya itu belum sampai, gitu. Belum bisa sampai ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum dan di antara mereka, ya tentu ini ulama, ya minal muhaqqiqin, ulama hakikat. Man, bermula orang yusyahidu yang menyaksikan siapa man. Yang kedua, al-haqqo, yaitu pada al-haq, yaitu seorang salik yang menyaksikan al-haq. Ya. Wal khalqo, ya, kalau al-haqqo itu maf'ul, ya. Oh, ini fil khalqi, ya. Yusyahidu menyaksikan siapa man al-haqqo, yaitu al-haq, ya. Fil khalqi, di dalam makhluk. Yang kedua, orang yang diberikan anugerah oleh Allah mampu menyaksikan al-haq pada setiap makhluk. Itu pada setiap objek yang dipandang selalu al-haqnya yang dominan. Itu selalu ingat al-haq. Itu. Suhudan, dengan suhud. Nah, suhudan tadi yaitu dengan pandangan mata batin, kholian, ya, kholian bil qalbi, kholian yang sunyi, ya, bil qalbi, di dalam hati. Kholian dalam keadaan sunyi, bil qalbi, di dalam hati. Jadi hatinya mampu memandang segala objek itu, yaitu memandang al-haq gitu. Ya, ini yang kedua, ini sudah istimewa, ya. Jadi mampu menyaksikan al-haq fil khalqi, ya. Suhudan kholian bil qalbi, yaitu dengan
praktek syuhud itu. Jadi makanya orang-orang yang mempraktikkan ilmu hakikat ini yang benar itu tidak banyak bicara gitu. Yang penting diam merasakan, karena ini urusan hamba dengan Allah gitu. Tidak perlu orang lain tahu bahwa saya syuhud atau tidak gitu. Itu yang kedua, ini yang istimewa, man yusyahidu al-haqqa fil khalqi syuhudan khalian. Jadi sudah merasakan, melihat objek, selalu ingat al-haqqa. Wadhil martabah, dan bermula martabat ini aula, itu lebih utama, wa a'la, dan lebih tinggi, ya pasti gitu kan. Nah, jadi melihat objek semua dipandang kepada al-haq. Lah yang sering mengundang problem ketika didohirkan gitu. Ketika didohirkan, kalau didohirkan terkena hukum syar'i. Nah, contoh misalnya orang lagi memandang ya yusyahidu al-haqqa fil khalqi, ya seperti kayak Mutia Sinar itu loh, yang tiba-tiba ngaku Allah gitu. Ya konsekuensinya akan diuji oleh Allah. Ya kalau diuji, ya kalau ujiannya enteng nggak apa-apa, kalau ujiannya pahit, ya kan, ya disuruh praktekin syuhud dengan kondisi yang sangat pahit kan, ya agak melelahkan gitu, agak melelahkan itu. Jadi harus dijaga lisannya, ya, tidak keluar kalimat-kalimat yang disebut satohat tadi, atau sutuh atau satohat. Karena ini kalau keluar kalimat ini, ya ada konsekuensinya, yaitu akan diuji, bener nggak sih kamu ngomong itu gitu. Tapi kalau kita memandang syuhud yang khalian fil qalbi, ya yang penting kita menikmati, sudah selesai, nggak ada resiko mendapatkan ujian yang berat gitu. Jadi lebih soft, tidak menimbulkan itu ujian-ujian yang berat gitu. Nah, kebanyakan yang suka diuji oleh Allah berat itu yang demonstratif gitu ya. Dia lagi seneng-senengnya belajar hakikat, kemudian baru paham gitu. Terus muncul sikap gaya-gayaan gitu. Apalagi kemudian ya, pengen dilihat wah itu. Nah ini biasanya itu tadi, Allah akan menguji benar nggak sih apa yang kamu omongin gitu. Ya akhirnya ya dia akan capek lahir batin gitu. Satu sisi dia harus menghadapi ujian itu karena akibat dari sesuatu yang batin didohirkan itu. Tapi ya dari situ akan mendapatkan pengalaman ilmu gitu ya. Jadi nggak sia-sia juga, cuma ya ngos-ngosan aja gitu kan gitu. Tapi ya dapat ilmu juga. Nah, besok lagi mulai hati-hati, nggak ngomong gitu. Nah, kalau ngomong sedikit aja, nah ini ada konsekuensinya. Jadi sebenarnya sudah dikasih batasan. Kalau kita mau zona aman, ya sudah pakai zona aman, rapi, tertib, ya, tanpa menimbulkan gejolak, tanpa menimbulkan kontroversi. Apalagi kalau itu didohirkan di hadapan ulama syariat yang tidak paham hakikat. Wah, itu. Wah. Ya kalau diuji, dicaci maki satu RT kan repot juga gitu kan. Gitu.
Jadi martabat ini a'la wa aula. Jadi ini martabat aula, ya paling utama, wa a'la dan paling tinggi, minal martabati, dari martabat al-ula yang pertama. Jadi yang kedua ini istimewa. Ya mudah-mudahan kita dari yang pertama dinaikkan kelasnya menjadi yang kedua. Wa minhum, dan itu diantara para salik, ya saya lebih cocok hum ini salik lah gitu, karena salik yang belajar hakikat gitu. Salik kalau nggak belajar hakikat ya nggak paham begini gitu kan. Salik tapi yang belajar ilmu hakikat. Man, bermula orang yusahidu, yang menyaksikan, siapa? Man al-haqqo, al-haq, ya. Subhanahu, maha suci Allah, fil khalqi, nah, fil khalqi, di dalam makhluk itu. Yang kedua, seorang salik yang menyaksikan al-haq fil khalqi, kemudian ditambah wal khalqu, dan makhluk fil haqqi, di dalam al-haq. Ini sudah istimewa. Jadi menyaksikan al-haq fil khalqi atau menyaksikan al-khalqu fil haq itu sudah enggak bergeser sedikit pun. Jadi artinya pandangannya tetap memandang kepada al-haq gitu kan. Yang pertama yusyahidu al-haq fil khalqi, kayak yang kedua tadi, ya, menyaksikan al-haq fil khalqi. Kemudian yang ketiga ada tambahan, yaitu wal khalqu fil haqqi, memandang makhluk alam semesta tapi pandangannya fil haqqi gitu. Melihat gunung tapi yang muncul al-haq, melihat laut al-haq, melihat wujud apapun semua kembali kepada al-haq itu. Bihaisu, sekiranya layakunu, tidak ada ahaduma, salah satu keduanya, antara khalqi dan akhalq, mani'an, saling mencegah gitu, anil akhari, dari yang lain. Maksudnya ketika posisi kita praktek zuhud, ya, misalnya melihat objek seorang hamba, ya, kita sudah tahu proses kejadian seorang hamba ini, ya, dari tidak ada menjadi ada, prosesnya juga sudah ngerti. Nah, ketika sudah berwujud hamba, ya, yang kedua tadi, menyaksikan wujud hamba ini dipandang secara hakikat, ya, sebagai tajalli al-haq gitu. Jadi memandang al-haq pada kholqi, pada hamba. Kemudian yang kedua dibalik lagi, memandang makhluk hamba fil haqqi. Oh iya, hakikatnya ya kembali kepada al-haq. Nah, jangan sampai terjadi mani'an ahaduma layakun ahaduma mani'an adalah, maksudnya begini, jangan sampai antara satu kholqi dan al-haq ini menjadi penyebab bagi yang lain. Jadi pemahamannya, praktiknya tidak utuh. Jadi ketika dia memandang seorang hamba, ya, itu akan menjadi mani'an apabila pandangannya tidak dengan syuhud, memandang objek hamba namanya A gitu. Kalau yang dipandang A ini sebagai hamba tidak didasari dengan pemahaman ilmu hakikat, maka untuk sampai pada al-haq itu sulit. Itu kan pandangan kita kan juga begitu. Ketika kita hanya fokus melihat objek hamba tok, tidak dikaitkan dengan al-haq, ya, maka yang terjadi ketika melihat objek hamba, ya hamba, al-haqnya hilang.
Atau ketika dia sedang taroki itu sedang naik, melihat hamba yang dilihat al-haq, gitu. Sehingga hambanya hilang, gitu. Nah, yang sedemikian ini tidak recommended, gitu. Yang ideal itu komposisinya, ya, melihat al-haq fil kholqi atau melihat al-kholqa fil haqqi. Jadi tetap pandangan dalam keesaan. Jadi yang tidak boleh itu tadi, istilahnya dalam pandangan taroki itu ketika sedang ingin memandang kepada al-haq, itu hambanya hilang, gitu. Begitu juga ketika tanazul itu memandang hanya sebatas hamba, al-haqnya hilang. Lah, ini yang dimaksud oleh mu'allif tadi, jangan sampai layakun akadumanian. Itu berarti dengan kata lain, pandangannya harus utuh. Utuh itu ketika memandang al-kholqu makhluk, tetap yang nampak al-haqqu, yaitu al-haq. Ketika memandang objek hamba secara hakikat, ya, maka al-haqqu lebih dominan. Nah, yang tidak boleh lagi kebablasan kemudian yang disebut muskir tadi. Ketika sedang taroki, ini siapa? Ya, ini al-haqqu, gitu kan. Padahal namanya Paijo misalnya. Lah ini nggak boleh ketika ditanya ini siapa? Ini Paijo, lupa Allah. Gitu. Nah, ini yang disebut dalam praktek suhud itu harus dalam posisi terintegrasi. Berbeda dengan ketika turun tanazul pada wilayah syariat. Ya, ketika ditanya ini apa? Ini ya HP, gitu kan. Ini apa? Ini ya laptop, gitu. Karena wilayah tanazul. Tapi ketika dalam keadaan suhud mempraktikkan yang kedua, yang ketiga, ya, itu yang melihat objek langsung terkoneksi dengan al-haq. Itu tidak mani'an anil akhor. Itu wahadil martabatu, dan inilah wahadil martabatu, dan bermula martabat ini al-akhirat yang akhir, aula lebih utama, wa a'la dan lebih tinggi, minal martabata ini dari dua martabat di atas, as-sabiqo ini yang telah lalu. Wahya bermula martabat yang akhir, maqamul anbiya'i, ternyata ini makomnya para nabi. Ya, jadi kalau bisa mempraktekkan seperti ini, itu sudah jelas itu. Ya, diam-diam ini sudah martabatnya nabi itu. Nah, ya nggak boleh terus aku jadi nabi. Dasarnya apa? Ini kitab ini, gitu. Saya sudah merasakan ini, ya berarti saya makom anbiya. Gitu. Bermasalah lagi, ini kan. Jadi ini menggambarkan bahwa orang yang sampai pada makom anbiya, pandangan tentang ketuhanan itu sudah seperti itu. Maka para nabi tertib dulu tuh. Ketika tanazul, ketika taroki, ya bisa menempatkan pada porsinya. Wal aktobi, dan para wali kutub. Wah, luar biasa ini. Wal aktobi, dan para wali kutub, bimutaba'atihim, dengan para pengikutnya, bimutaba'atihim, dengan para pengikutnya. Itu dah.
wa minal muhal ayahsul martabat mutasitahu wa alam bisawab. Nah, cukup sampai di sini.